teman-teman Berarti Glass Production, kembali dalam program kesayangan kita semua, Insight, berbagi wawasan untuk memperluas cakrawala. Tetap bersama saya Amelia Hesti. Dan pada season kali ini kita akan banyak belajar mengenai tradisi lisan untuk melihat eksistensi dari budaya lokal Indonesia sendiri. Dan kita akan belajar pada sosok yang ahli di bidang tradisi lisan. Beliau adalah seorang pamong budaya di Kemendikbudristek. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ani Feradiani. Selamat pagi Mbak Ani. Pagi Mbak Hesti. Pagi-pagi kami sudah mengundang Anda untuk hadir di sini. Kita ngatain di sini ya Mbak. Boleh. Mbak, kami mengenal Anda memang sebagai seorang pamong budaya ya, dan spesialisasi Anda adalah seorang ahli, saya bilang ahli ya, ahli tradisi. Jadi malu saya kalau bilang ahli. Daripada saya yang belum sama sekali paham. Jadi di di era digital saat ini, di mana semua Gen Z, kita bukan nggak bilang generasi sandwich ya gitu. Itu lebih akrab dengan dunia digital, apalagi pandemi yang memperkenalkan kita pada digitalisasi semua informasi termasuk literatur digital ya Mbak ya. Gitu. Nah, demikian kita akan banyak kehilangan momen-momen, mungkin tutur lisan atau tradisi kita yang dulu bisa kita lakukan melalui tatap langsung, bertemu langsung gitu Mbak. Nah, digitalisasi ini kita juga melihat kayak perilaku anak-anak yang sebenarnya bukan ini sih budaya asli kita gitu, tradisi kita. Nah, makanya kita pengen banyak belajar dari Mbak Ani mengenai tradisi lisan lokal Indonesia itu seperti apa sih Mbak. Tapi sebelum jauh ke sana, kami juga butuh pemahaman mengenai tradisi lisan. Seperti apa sih Mbak Ani tradisi lisan itu? Oke. Ya, baik, terima kasih Mbak Hesti. Jadi perkenalkan saya Ani. Kemudian basic saya waktu dulu S1 itu di antropologi. Kemudian tanpa sengaja terlibat di S2-nya itu di tradisi lisan. Nah, memang berbicara mengenai tradisi lisan ini sesuatu yang masih agak jarang ya, dan karena memang kajian tradisi lisan sendiri juga di Indonesia itu baru hanya ada di beberapa kampus saja. Kalau nggak salah sih 5 kampus ya, gitu. Jadi memang belum banyak kajian tentang tradisi lisan ini gitu. Dan bisa dibilang tradisi lisan itu ada 2 kata kuncinya ya, tradisi dan lisan gitu. Nah, tradisi itu sendiri apa sih gitu? Yang dimaksud tradisi kayak apa sih gitu? Nah, kalau tradisi itu mengacu kepada sesuatu yang itu dilakukan secara turun-temurun, dilakukan secara berulang-ulang, kemudian dilakukan secara turun-temurun minimal. Nah, ini nih ada syaratnya, minimal 2 generasi. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan menjadi sebuah tradisi kalau itu sudah dilakukan minimal 2 generasi. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada istilah lisan. Nah, istilah lisan itu apa sih? Gitu. Istilah lisan itu tidak hanya merujuk kepada sesuatu yang kita ucapkan nih, lisan gitu. Tapi jauh kepada itu merujuk kepada pola pikir kita gitu kan, secara kelisanan, yang artinya tuh memang sumber-sumber dari tradisi ini tuh bukan bersumber daripada sumber tulisan gitu. Jadi memang lebih banyak tuh biasanya yang dilakukan secara yang memang dulunya juga seperti itu. Kenapa sih harus misalnya kalau sesajen itu mesti ada kembang, mesti ada kopi. Ya memang dari dulunya seperti itu, tidak ada penjelasannya gitu, kemudian tidak ada juga buku panduannya. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dengan tradisi lisan. Contoh nih Mbak yang masih berlaku ada nggak sih? Oh, banyak sekali ya. Ya, tradisi lisan itu cabangnya itu banyak sekali ya. Bisa dari seni pertunjukan tradisi, kemudian kuliner juga bisa, kemudian ritual, kemudian ada lagi misalnya pengobatan tradisional, permainan tradisional, lumayan banyak gitu. Tradisi lisan eksistensinya kita akan bicarakan selanjutnya nih, betul. Mbak. Baik Mbak, arah dari tradisi lisan ini sebenarnya
untuk apa gitu ada dan memang harus diturun-temurunkan? Apakah memang harus ada terus gitu Mbak? Ya, betul. Ini tentunya berkaitan dengan eksistensi dari sebuah tradisi itu sendiri. Sekarang kenapa sih tradisi itu bisa ada, bisa bertahan dari zaman nenek moyang dulu sampai ke zaman kita sekarang nih masih ada? Ya tentunya itu karena pertama itu karena diturunkan, atau istilah yang kami gunakan itu adalah dengan menggunakan pewarisan gitu. Jadi tradisi itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain gitu, dan itu rutin dijaga. Kemudian selain itu juga masyarakat pendukungnya seperti apa gitu. Ya tentunya masyarakat pendukungnya masih memerlukan tradisi itu. Itulah kemudian kenapa sistem pewarisan ini tidak hanya dari satu individu kepada individu yang lainnya, tetapi juga dari satu kelompok kepada kelompok yang lainnya gitu. Itu yang membuat tradisi itu akhirnya bisa bertahan. Oke. Baik Mbak. Sekarang kita kembali ngomong masalah digitalisasi. Jadi bisakah tradisi lokal kita itu dipertahankan di era yang semuanya serba digital, di era yang globalisasi? Sudah lama globalisasi ya, daripada kita mengenal digitalisasi ini. Globalisasi itu sudah ada, budaya asing itu masuk. Sebenarnya masih adakah budaya lokal kita itu Mbak, tradisi lisan itu? Ada nggak ya? Ya tentunya masih banyak ya tradisi lokal kita yang masih dipertahankan gitu oleh masyarakat, itu khususnya di masyarakat yang ada di pedesaan gitu ya. Di masyarakat perkotaan juga ada, walaupun mungkin jumlahnya lebih sedikit ya ketimbang di di pedesaan gitu. Tapi sebetulnya tradisi kita tuh masih ada, masih berjalan dan masih dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu. Karena berbicara tradisi ini itu tentunya berkaitan dengan life cycle kita gitu. Tradisi ini berkaitan mulai dari sejak kita lahir sampai sampai saat kita mati, itu semuanya isinya tradisi semua tuh. Kita menjalani hidup ini tuh ya mau nggak mau juga berkaitan, ada kaitannya dengan tradisi gitu. Jadi tentunya tidak semudah itu juga ya tradisi itu akan hilang. Mungkin tidak hilang begitu saja. Memang beberapa tradisi biasanya akan berkembang, akan mengalami adaptasi juga gitu, dan akan mengalami peleburan juga gitu ya. Itu sesuai dengan karakteristik dari kebudayaan kan, bahwa kebudayaan itu dinamis, kebudayaan itu juga adaptif gitu. Jadi ya seperti itulah yang terjadi dengan tradisi juga gitu. Oke. Tapi yang kita lihat ini Mbak, di era globalisasi, di era digitalisasi, generasi muda kita sekarang ini sepertinya kurang mengenal budaya aslinya, tradisinya itu apa sih gitu loh. Apalagi ya banyak lebih ikut-ikutan cara bicaranya, bahasa gitu kan. Kemudian saya juga tidak melihat, kalau Mbak tadi sempat bilang kayak pertunjukan seni tarian, apakah itu termasuk di situ? Nanti silakan Mbak Ani jelaskan itu. Tapi lebih banyak mereka yang tertarik dengan tarian-tarian asing yang dipopulerkan oleh platform-platform media sosial gitu, daripada dengan tarian-tarian tradisi lokal kita gitu Mbak. Nah, mampukah kita bertahan dengan era yang sudah saat ini yang digitalisasi, apalagi sekarang sudah mau masuk ke multiverse gitu kan, udah masuk ke era gitu Mbak, termasuk ya riset aja udah ke big data ya Mbak. Gimana itu Mbak, mampukah kita bertahan gitu ya, Mbak? Jadi melebur gitu? Barangkali begini ya, tidak harus selalu kita merasa disebutnya itu kecil hati gitu kan ketika banyak budaya yang masuk ke kita, kemudian bagaimana nih dengan nasib tradisi kita gitu. Jangan lupa bahwa budaya kita itu mau nggak mau pasti selalu akan terjadi pertemuan antara satu budaya dengan budaya yang lain gitu. Kemudian yang kedua itu perlu juga dipahami bahwa seperti apa sih tradisi yang asli itu. Nah, kalau berbicara seperti ini, sebetulnya yang namanya tradisi itu kan sudah berkembang dari
zaman dulu generasi nenek moyang gitu seperti apa, sampai sekarang ini sebetulnya sudah mengalami perkembangan-perkembangan gitu, dan itu biasanya juga menyesuaikan dengan eranya gitu. Artinya apa? Dia sebuah tradisi itu akan bertahan ketika dia juga bisa beradaptasi dengan menerima unsur-unsur perubahan gitu. Nah, kemudian perlu juga diingat bahwa bisa juga kok tradisi kita itu juga go internasional gitu. Contohnya seperti apa? Ya, hal yang mudah itu mungkin ketika ini silat ya. Silat itu sekarang kan juga sudah mulai dipertimbangkan kan di secara internasional, bahkan dia sudah masuk di dalam film ini Hollywood gitu kan. Itu kan sebetulnya sebuah kebanggaan juga ya bagi kita, silat yang selama ini menjadi budaya lokal kita kemudian bahkan bisa masuk dan diterima di Hollywood gitu. Jadi sebetulnya kita juga bisa kok malah budaya kita yang keluar gitu. Jadi bukan kita hanya menyerap dari kebudayaan luar, tapi kita juga mampu untuk kita juga mengglobalkan kelokalan kita sendiri gitu. Jadi waktu itu kalau tidak salah siapa waktu itu ya, film yang Keanu Reeves itu apa ya, yang ada silatnya tuh waktu itu. Jadi si ceritanya Kang Cecep waktu itu memang sengaja dipanggil karena di situ ada adegan laganya ya. Memang dipanggil, dan Keanu Reeves ini benar-benar mempelajari silat itu sendiri dari si Kang Cecep ini gitu. Dan memang nanti ditayangkan gitu dalam film itu. Nah, itu artinya apa? Selain kita juga bisa masuk ke dalam pasar internasional, kita juga otomatis sudah mensosialisasikan kebudayaan kita sendiri gitu. Oke Mbak Ani, sekarang kita ngomong sebenarnya tradisi lisan kita itu sebenarnya masih ada, ya kan? Dan akan selalu ada, cuman memang akan mungkin melebur gitu, tidak sekuat dulu. Ada yang mungkin dibantah juga sama ini. Nah, sekarang pertanyaan dari kami itu adalah bagaimana untuk memperkenalkan lalu menguatkan tradisi lisan itu minimal di bangsa kita sendiri untuk ini dimulai generasi saat inilah Mbak, yang sudah sangat dekat dengan globalisasi, digitalisasi, dan akan semakin dekat sekali dengan dunia internasional di generasi-generasi selanjutnya, hampir tidak berbatas lagi ini. Gimana Mbak? Oke. Kalau menurut saya ini justru orang terdekat yang sangat mudah untuk diinternalisasikan nilai-nilai tradisi budaya kita itu sendiri ya, tentunya dalam lingkup keluarga ya. Keluarga, bagaimana orang tua mengenalkan budaya kita terhadap anaknya gitu. Itu kan caranya macam-macam tuh. Pertama kali yang paling mudah dan sehari-hari selalu dilakukan itu apa? Makanan kan? Nah, makanan misalnya, jadi dalam rumah itu kan kita juga tidak setiap hari toh makan pizza, makan KFC, McD gitu kan. Pasti ada suatu masa di mana seorang ibu atau seorang ayah itu memasak makanan lokalnya gitu. Biasanya mungkin misalnya dalam sebuah perkawinan yang dia antar etnis misalnya. Mau nggak mau, misalnya seperti saya dan suami, saya Sunda, suami Jawa. Mau nggak mau pasti kita akan kangen nih dengan masakan kita sendiri rumahan gitu kan, masakan rumahan kan. Jadi sewaktu-waktu saya masak masakan Sunda. Kemudian sewaktu-waktu ya suami request juga, masak dong ini, saya juga belajar. Jadi walaupun saya orang Sunda, saya juga belajar nih bagaimana membuat masakan Jawa gitu. Dan itu kemudian tanpa disadari itu sebenarnya kan juga mensosialisasikan ya, menginternalisasikan budaya tradisi lokal itu juga di dalam sebuah keluarga gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin di unit yang agak lebih luas juga bisa juga di lingkungan sekolah gitu kan. Selama ini juga
di sekolah sudah mulai kan ada latihan, ada ekskul-ekskul yang misalnya menari, kemudian ada juga gamelan, ada juga silat gitu. Jadi sebetulnya itu juga sudah dilakukan gitu, sudah di lingkungan di level sekolah. Nah kemudian ada lagi nih, kalau saya kebetulan domisili di Jakarta ya Mbak. Nah itu kalau di Jakarta itu kebetulan saya juga mengikuti kegiatan dari sebuah komunitas, namanya itu Yayasan Belantara Budaya. Jadi dia itu rutin membuat semacam latihan tari tradisional seminggu sekali. Nah lokasinya itu berbeda-beda Mbak. Jadi ada di Museum Nasional, ada di Bogor juga. Nah kalau yang dekat dengan rumah saya itu bahkan dilakukannya itu di mall. Jadi di ruang publik sebetulnya gitu. Dan anak saya juga akhirnya saya bujuk, mau nggak nih kamu ikut tari tradisional, latihan nari gitu. Latihan nari, ternyata anaknya juga mau gitu. Ya udah dia latihan seminggu sekali gitu. Dan itu karena nilai plusnya adalah latihannya itu di ruang publik ya, di mall gitu. Mau nggak mau kan pengunjung juga melihat kan, oh seperti ini ya, ada tarian ini gitu. Oh kalau tari momernya seperti apa sih gitu, oh, seperti ini narinya gitu. Dan itu kan juga sebetulnya upaya dari komunitas juga kan untuk melestarikan tradisi kita gitu. Paling orang yang nggak tahu sama sekali atau nggak minat untuk menari pun ternyata tahu apa sih itu rame-rame. Iya, betul. Tradisional. Mau nggak mau sambil lewat nonton sebentar kan. Oh ini mungkin yang belum tahu masih bingung, tapi bisa juga ternyata misalnya ada penonton yang udah tahu. Siapa tahu misalnya dia lagi jalan sama temennya atau sama ibunya, mungkin sama anaknya, itu apa sih Bu? Oh itu mungkin tari ini kan, itu juga sekaligus memberikan ada edukasinya juga gitu. Kalau menjadikan tradisi kita itu sendiri menjadi universal, bisa nggak sih Mbak, kayak kita menerima dance ke barat-baratan yang jadi challenge juga lah, jadi apa di banyak platform media sosial kita itu, bisa nggak sih Mbak tradisi kita akhirnya bisa diterima banyak orang, dan kayak gimana nih? Apa kita memang harus merubah pakemnya atau seperti apa gitu? Kita menjadikan bisa dikenal dunia kalau oh ini punyanya Indonesia nih, kayak gitu. Ada beberapa yang dilakukan masyarakat, sebetulnya mungkin banyak ya, cuman kan biasanya kita nyari yang viral-viral nih. Nah terakhir yang viral-viral itu kalau nggak salah dulu sempat ada yang Lati challenge itu, yang lagunya Lati itu kan, nah itu di mana-mana tuh. Sebetulnya sekilas sempat ada penolakan juga waktu itu, cuman sayangnya itu kan belum paham aja gitu, belum. Padahal sebetulnya itu teks Jawanya itu tuh dia sangat kuat sekali loh maknanya, yang Lati itu ya, yang ajining diri ing Lati gitu kan. Jadi bahwa kita itu berada di harga diri kita itu ada di tergantung dari lidah kita nih. Ya benar juga gitu ya, falsafah Jawa gitu. Ya memang segala sikap perbuatan kita itu tergantung dari apa yang kita ucapkan itu gitu. Nah itu sebetulnya ada nilai edukasinya juga, tapi kemudian dia berusaha selipkan di dalam sebuah lagu yang milenial gitu, walaupun ya diikuti orang juga gitu. Memang mungkin tidak semuanya memahami, tapi tentu kan dari pasti ada juga gitu yang berusaha mencari tahu artinya apa sih dari lirik ini gitu. Kemudian waktu itu sempat ada juga tuh yang viral di Jogja tuh, yang flash mob ya, yang tari itu ya. Nah itu juga kan berusaha si anak-anak muda ini juga berusaha mencoba mempublikasikan tari tradisional pada masyarakat, dan karena viral juga jadi kan otomatis
selain bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas gitu kan, tentunya ini juga menjadi sebuah ajang publikasi ya, mempublikasikan ada sebuah tarian lokal yang seperti ini gitu dan itu ternyata kita bisa mengikuti tren flash mobnya gitu. Jadi tidak hanya ini tidak lagi menjadi sebuah tradisi yang eksklusif yang harus ditampilkan di sebuah panggung yang eksklusif, tapi juga ini bisa dalam bentuk flash mob yang bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Berarti hanya tradisi kita juga tergantung dari kemauan dari generasi muda kita sendiri, Mbak ya. Betul. Bisa tetap dikolaborasikan dengan perkembangan zaman gitu. Awalnya mungkin menyisipkan ya. Menyisipkan. Kalau menimbulkan tanda tanya. Betul. Dan orang kalau penasaran kan pengen cari tahu ya, mendalami gitu. Betul. Oke Mbak Ani, kita sudah selesai ngomong masalah tradisi lisan dan bagaimana cara menguniversalkan tradisi lisan kita, tradisi lokal. Dan sekarang kita pengen Mbak Ani berbagi pengalaman tentang kita ya, sebagai wawasan bagi kita semua. Kemarin Mbak Ani ya Anda sebagai pamong budaya di Kemendikbudristek ya, Anda telah melakukan sebuah perjalanan, sebuah kegiatan di jalur rempah kita gitu Mbak. Nah ini tujuannya untuk apa dan Anda sudah menemukan apa Mbak, pengalaman apa aja nih, bisa pengalamannya ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kemarin ini yang baru saja selesai kegiatan yang kami lakukan itu namanya Muhibah Budaya Jalur Rempah gitu. Jadi Muhibah Budaya Jalur Rempah ini tuh salah satu upaya yang kami lakukan dalam rangka menggolkan jalur rempah ini supaya bisa tercatat didaftarkan dan tercatat di UNESCO sebagaimana kalau mungkin Mbak Hesti pernah dengar jalur sutra. Nah, jalur sutra itu kan sudah diakui oleh UNESCO juga, cuman kan dia di Tiongkok ya. Nah, sebetulnya kan Indonesia juga punya loh jalur yang serupa, tapi ini lebih ke jalur rempah gitu. Jadi kalau jalur sutra mungkin lebih banyak perdagangannya, kalau jalur rempah kan sebetulnya lebih daripada itu gitu. Kita dan yang dimaksud dengan rempah ini juga tidak hanya merujuk kepada makanan kan, tapi juga bagaimana itu masuk ke dalam kesehatan, kosmetik, kecantikan gitu ya, wellness, kemudian bahkan misalnya bagaimana di sebuah tradisi di daerah di Mesir itu bagaimana pengawetan mayat itu dengan menggunakan kapur barus gitu. Kapur barus itu sendiri adanya di mana ya? Cuman ada dari kita gitu. Nah, jadi makanya salah satu upaya yang kami lakukan untuk bisa mengajukan jalur rempah ini ke UNESCO itu salah satu caranya dengan membuat kegiatan yang dinamakan Muhibah Budaya Jalur Rempah gitu. Nah, kenapa harus membuat kegiatan Muhibah Budaya ini gitu? Karena ketika sebuah produk budaya atau karya budaya itu akan kita ajukan ke UNESCO, itu kan tentunya harus melibatkan komunitasnya itu sendiri gitu. Berkaitan juga dengan publikasinya seperti apa gitu, ada awarenessnya nggak di masyarakat sehingga ini tuh worth it untuk diajukan ke UNESCO. Nah, makanya nih ketika Muhibah Budaya Jalur Rempah ini kan konsepnya itu berlayar selama kurang lebih 32 hari ya, dari 1 Juni sampai dengan 1 Juli. Itu kami berlayar dan singgah di 6 titik. Jadi pertama startnya itu dari Surabaya, kemudian lanjut ke Makassar, dari Makassar ke Bau-Bau dan Buton, dari Bau-Bau dan Buton kemudian ke Ternate dan Tidore. Dari situ kemudian ke puncaknya Banda gitu dengan pala di sana. Kemudian lanjut ke Kupang, dari Kupang kembali lagi ke titik awal yaitu ke Surabaya. Nah, itu sebetulnya pertama dari sisi sejarah itu kan sebuah
napaktilas juga ya. Bagaimana Surabaya, Makassar, Kupang itu kan jalur perdagangan ya pada masa lampau gitu kan. Bagaimana rempah-rempah itu diperjualbelikan, itu salah satu titiknya itu kan misalnya di Surabaya itu kan di Pasar Pabean ya. Ya, di sana kan sampai sekarang bahkan masih banyak gitu dijual rempah-rempah di sana. Kemudian di Makassar juga pusat perdagangan rempah-rempah juga, dan di Kupang juga. Selain di Kupang itu juga memang dia memproduksi satu rempah yang sangat terkenal, yaitu cendana gitu. Nah, kemudian kalau di Ternate, Tidore, Banda itu kan mereka juga penghasil ya, mereka penghasil rempah. Ternate itu cengkeh, kemudian di Bandanya itu adalah penghasil pala gitu. Jadi dari Banda kemudian Ternate, Tidore itu kemudian diperdagangkan gitu. Kemudian tadi kan sudah ya dari sisi sejarahnya nih. Dari sisi kulinernya bagaimana? Oh, tentu kita juga ketika berada di titik-titik singgah itu tadi, kita juga menjejaki kuliner-kuliner yang ada di sana gitu. Kulinernya jadi misalnya di Makassar itu sangat melimpah ya di Makassar itu. Surabaya apa nih Mbak Mur? Surabaya. Surabaya apa ya? Gitu. Kemarin itu ada misalnya minuman ya, wedang gitu kan. Terus beberapa kuliner, banyak juga kan kuliner di sini yang berbasis rempah ya, bisa juga jamu juga ya gitu. Nah, terus Makassar itu misalnya coto Makassar, ada saraba, kemudian sopondro. Terus di Ternate itu misalnya dia produksi minyak cengkeh, sama seperti di di Kupang juga cendana itu kan yang diambil minyaknya ya. Dan itu harganya ternyata luar biasa loh, 1 liter minyak cendana itu bisa jutaan ternyata. Dan kenapa yang bagus itu hanya di daerah Kupang gitu ya, karena cendana itu cocok dengan dia cocok tumbuh di lingkungan yang seperti Kupang gitu. Dan dia karakternya itu selain memang agak sensitif ya, cendana ini itu juga katanya semakin stres dia semakin wangi gitu. Gitu. Dia bisa aja tumbuh di tempat lain tapi tidak sewangi yang ada di Kupang. Jadi gitu. di Kupang stres banget ya cendana. Kayaknya iya. Tapi itu jumlahnya sendiri masih banyak nggak? Iya. Nah, itu tadi ya yang kedua kuliner. Terus yang ketiga itu dari kesenian, seni pertunjukannya ternyata ada juga di setiap daerah yang kita singgahi itu. Ternyata sangat sangat erat kaitannya dengan budaya bahari atau maritim gitu kan. Banyak tradisi-tradisi yang berkaitan dengan budaya maritim gitu. Nah, kemudian selain itu juga dari wastranya. Dari wastranya itu banyak juga ternyata tenun-tenun yang ternyata benangnya itu dari pewarna alami gitu. Dan memang basicnya itu kembali kepada ternyata rempah-rempah juga yang menjadi misalnya kunyit itu kan bisa menjadi pewarna kuning seperti itu. Nah, jadi selama sebulan ini jadi kami merekrut anak-anak muda usia 18 sampai 25 tahun untuk berlayar ke 6 titik itu dan berlayar menggunakan perahu Dewa Ruci, kapal Dewa Ruci. Jadi kami bekerja sama dengan TNI AL itu dalam pelayaran ini gitu. Jadi untuk untuk zaman dulu juga kan perdagangan itu melalui pelayaran gitu. Dan kenapa kapal Dewa Ruci ya? Karena kapal Dewa Ruci itu adalah kapal milik TNI yang dia memang masih menggunakan layar gitu. Ketika yang lainnya kapal perang, nah ini dia masih menggunakan layar. Jadi itu ada tentunya di dalam kapal itu nanti akan ada materi juga ya, misalnya materi navigasinya seperti apa, kemudian peran layar itu seperti apa gitu. Jadi
paket komplit lah ya kemarin itu. Nah, Iya. masalah lom rempahnya aja gitu, Tapi semua yang ya apa namanya, berbicara rempah itu ya di situ ada pertemuan budaya gitu, kemudian ada juga pengetahuan lain yang juga berkaitan dengan rempah-rempah gitu ya. Jadi diharapkan setelah kegiatan ini selesai nanti kami menyebutnya Laskar Rempah ya, anak-anak muda yang kami rekrut ini disebut Laskar Rempah. Si Laskar Rempah ini itu tidak hanya berhenti sampai di sini aja, tapi diharapkan mereka ini nanti yang akan menjadi agen-agen untuk terus melakukan sosialisasi mengenai rempah-rempah gitu. Oke Mbak Ani, jadi kita sudah ngobrol banyak. Satu, kita tadi sudah berdiskusi, sudah sharing mengenai tradisi lisan. Kemudian kita juga ngomong soal sejarah kita mengenai jalur rempah di Indonesia gitu Mbak. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, jadi sebenarnya tradisi lisan itu termasuk tradisi lainnya juga ya Mbak. Nah, itu perlu kita pertahankan, satu karena ini perihal eksistensi dari budaya kita sendiri gitu Mbak. Kemudian dua, ada nilai yang memang harus, nilai baik yang harus terus diturun-temurunkan dan bisa bertahan sendiri itu walaupun melalui proses adaptasi ya, berhubungan dengan teknologi, dengan globalisasi dan dengan segala macam modernitas. Itu tergantung dari komitmen pemuda, generasi muda kita saat ini Mbak ya, yang mereka sangat lekat dengan kreativitas, lekat dengan kecanggihan gitu, yang sudah akrab dengan artificial intelligence gitu kan. Ya itu kreativitas mereka sendiri yang membuat tradisi kita bisa bertahan dan universal gitu Mbak. Kemudian perihal sebuah perjalanan di jalur rempah itu adalah sebuah jejak sejarah yang harus dipertahankan dan harus diperkenalkan kalau ini memang punya Indonesia nih jalur rempah gitu Mbak Ani Mbak ya. Betul, iya. Ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Hesti tadi ya. Pertama tadi kan kita sudah sharing banyak ya mengenai tradisi gitu. Barangkali yang perlu di highlight adalah bahwa kita jangan khawatir gitu bahwa tradisi ini mungkin bagaimana suatu saat akan hilang atau punah masyarakat. Tentu tidak semudah itu. Pertama itu. Kemudian yang kedua adalah justru kita harus bangga, dan kalau memang orang lain saja bisa masuk ke kita juga bisa masuk ke luar. Betul. Bagaimana kita juga menyebarkan tradisi lokal kita ini masuk ke dunia internasional gitu, dan saya pikir ya masyarakat internasional juga responnya cukup baik ya dengan mereka banyak yang tertarik dengan budaya kita juga gitu. Jadi sebetulnya kita dalam hal tradisi ini kita mungkin saling lebih banyak saling sharing gitu, kemudian saling beradaptasi seperti itu. Nah kemudian yang tadi ya terkait jalur rempah ini, ya ini kan baru langkah awal ya. Memang goals kita yang utama itu adalah bahwa jalur rempah ini nanti bisa diakui secara internasional gitu kan. Kenapa ini perlu diakui secara internasional? Ya tentu saja karena rempah kita ini tidak hanya mempengaruhi tidak hanya mempengaruhi tradisi dan budaya kita sendiri saja, tapi juga melalui rempah ini kita juga ternyata berhasil loh mempengaruhi tradisi dan budaya di tempat lain gitu kan. Tidak hanya di Nusantara tapi juga mengglobal. Jadi lagi-lagi kembali kepada globalisasi itu tadi gitu ya. Baik, seperti itu. Terima kasih. Dan pesan untuk generasi muda semuanya, tolong kita berbondong-bondong dengan komitmen bersama, tetap dalam kreativitas kalian. Kita jaga eksistensi budaya lokal kita, dan kalau bisa kita sama-sama membuat ini universal, diglobalkan lah, gitu. Baik, terima kasih Mbak Ani Firadiani atas pembicaraan yang ini, dan untuk teman-teman semuanya Perintis Production, sampai jumpa di sesi selanjutnya.